Kali ini kita mau ngebahas 5 penyebab kenapa sih tanaman kita tidak kunjung berbunga. Nah, kira-kira seperti apa ya? Apa aja penyebabnya kok tanaman alpukat saya ini nggak berbunga-bunga ya? Nah, penasaran seperti apa? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kali ini kita mau coba keliling ya. Kita mau coba cek kebun kita. Jadi di sini ada beberapa jenis alpukat yang sudah kita tanam ya guys ya. Ini umur 2 tahun. Nah, kita coba akan menjelaskan ya sebenarnya tanda-tanda atau penyebab kenapa sih pohon alpukat kita tidak berbunga, tidak kunjung berbuah gitu kan ya. Nah, langsung saja ya. Alasan yang pertama, jadi kenapa alpukat kita tidak kunjung berbuah adalah karena ternaungi guys. Jadi kalau pohon atau tanaman alpukat ini ternaungi tentunya akan menghambat proses pembungaan ya guys ya. Jadi tanaman alpukat ini membutuhkan pencahayaan atau membutuhkan cahaya matahari yang cukup sehingga tanaman mampu menghasilkan fotosintat yang cukup dan akhirnya mampu untuk berbunga. Nah, kemudian alasan yang kedua, biasanya pohonnya terlalu rimbun. Jadi kalau kita lihat pohonnya ketika terlalu rimbun itu juga akan menghambat ya guys ya. Jadi menyebabkan tanaman alpukat kita tidak kunjung berbuah. Akhirnya tanamannya akan flashing terus ya. Jadi terubus keluar terubus atau tunas-tunas baru seperti ini, dan tentunya ini juga akan menghambat munculnya bunga. Bukannya bunga yang muncul, justru akan tunas-tunas baru, sehingga memang penting sekali adanya pemangkasan atau pruning pada pohon alpukat kita. Nah, pruning itu ditunjukkan bagaimana agar pencahayaan bisa masuk sehingga hasil fotosintas juga optimal dan tentunya akumulasi karbon optimal sehingga tanaman mampu untuk melakukan pembungaan ya guys ya. Nah, kita coba keliling kebun kita ya. Nah, kita juga akan lihat jadi beberapa penyebab kenapa sih tanaman-tanaman kita ini susah berbunga. Memang kalau kita lihat, kalau tanamannya seperti ini ya guys ya, tanamannya terlalu subur ya, tanamannya terlalu subur yang bisa disebabkan karena kandungan nitrogen yang cukup tinggi. Ini juga bisa menghambat proses pembungaan ya. Tanamannya justru akan terus keluar daun baru sehingga bunganya ini justru tidak tumbuh ya. Jadi ketika tanaman ini terlihat begitu subur, begitu bagus, vigornya sangat bagus, ini justru akan menghambat tanaman-tanaman kita untuk berbunga ya guys ya. Sedangkan kalau kita lihat tanaman-tanaman yang biasanya meranggas, dia cenderung sakit, daunnya habis, justru kalau kita lihat beberapa tanaman-tanaman kita ini justru cepat untuk berbunga ya guys ya. Nah, biasanya untuk merangsang pembungaan ya tentunya tanaman-tanaman tahunan atau seperti alpukat ini biasanya perlu unsur fosfor dan juga kalium yang tinggi ya guys ya. Jadi perlu diingat ketika tanaman kita ke arah generatif, kita sudah mulai mengurangi penggunaan nitrogen dan kita naikkan atau kita tingkatkan penggunaan kalium dan juga fosfor ya guys ya. Nah, kalium ini salah satu unsur yang berfungsi untuk merangsang pembungaan pada tanaman alpukat ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya, kita sambil keliling kebun, kita sambil lihat-lihat kebun. Intinya teman-teman ketika sudah tanaman itu sudah diarahkan untuk generatif atau untuk pembungaan, teman-teman sudah mulai mengurangi penggunaan nitrogen ya, mengurangi penggunaan nitrogen dan mulai meningkatkan penggunaan fosfor dan juga kalium gitu ya. Nah, kalium ini juga sangat penting tentunya untuk mengoptimalkan fotosintesis tanaman sehingga nanti akumulasi karbon cukup. Ketika akumulasi karbon sudah cukup dan dirasa untuk pembungaannya sudah optimal, maka karbon tersebut akan dialokasikan digunakan tanaman untuk berbunga ya guys ya. Oke, jadi kita tadi sudah dapat beberapa poin ya guys ya. Beberapa penyebab kenapa sih tanaman kita tidak kunjung berbunga. Itu ada, pertama itu karena tanaman kita ternaungi, kemudian tanaman kita itu terlalu rimbun ya, kurang pemangkasan di situ. Kemudian karena unsur nitrogen atau N-nya terlalu tinggi gitu ya, sehingga ini dapat menghambat, menyebabkan pembungaan ini jadi terhambat gitu. Nah, kita juga lihat ya, tanaman-tanaman kita yang pertumbuhannya
terlalu cepat, terlalu subur gitu. Akibatnya tanaman kita itu justru akan tidak keluar bunga ya guys ya. Jadi ini akan menghambat terjadinya kemunculan bunga. Nah, kita juga bisa lihat ya di kebun kita ini, kalau tanaman-tanaman kita ini terlalu subur ya, misalnya kita lihat yang di depan kita ini nih. Di depan kita ini ada pohon yang rimbun sekali ya, cukup rimbun, lebat. Karena terlalu rimbun, tanamannya sudah begitu besar tetapi dia terus muncul terubus dan dia tidak berbunga-bunga ya guys ya. Akhirnya tanaman kita ini tidak muncul bunga, secara tanamannya bagus gitu, tapi tidak keluar bunga-bunga. Tapi kalau kita lihat tanaman yang sebaliknya ya, ini ada tanaman yang agak meranggas gitu. Ketika cukup meranggas, kondisi daunnya juga sedikit, justru tanaman kita ini muncul bunga. Dan kita bisa lihat ya guys ya, kemunculan bunga dan fruit set atau bakal buah ini juga cukup tinggi. Nah, bisa kita lihat ya, kemunculan buahnya ini memang cukup lebat ya. Bahkan kita lihat tanaman yang kerdil, yang kecil seperti ini pun juga kondisi buahnya cukup lebat ya guys. Ini ada beberapa buah ya, mungkin satu pohon ini bisa kurang lebih 10 buah ya. Nah, ketika kondisi tanaman-tanaman kita ini meranggas atau dia sedang sakit dan tidak normal, tidak begitu subur, justru dia akan mempercepat kemunculan bunga pada tanaman ya. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin melihat kondisi tanamannya terlalu figur ya, terlalu subur seperti ini, juga perlu waspada ya guys ya. Teman-teman perlu waspada ketika kondisi tanamannya terlalu subur, dan ya bisa kita lihat sendiri ya guys ya. Ketika tanamannya sangat subur, sangat rimbun, akibatnya memang kemunculan bunga ini menjadi terhambat ya guys ya. Justru tanaman akan fokus dengan munculnya tunas-tunas baru, dan kita lihat yang seharusnya umur 3 tahun itu sudah mulai berbunga, tanaman-tanaman kita ini tidak kunjung berbunga ya guys ya. Nah, kita juga mau keliling-keliling ya, kita lihat kebun kita, sekitar kita ini, kita lihat tanaman-tanaman kita yang terlalu rimbun, kemudian juga terlalu subur, ini juga menyebabkan lama sekali berbunga ya guys ya. Kita lihat di ujungnya tuh justru terubus ya, keluar tunas baru, dan ini tidak ada ujungnya gitu kan. Nah, memang perlu untuk menurunkan penggunaan nitrogen di situ gitu kan. Selain itu juga kalau kita lihat, kita juga perlu memperhatikan jenis ya guys ya. Memang jenis alpukat ini juga cukup penting ya. Kita perlu tahu jenis alpukat apa yang kita tanam, jenis alpukat apa yang cocok di lokasi kita, sehingga nantinya ketika nanti kita tanam itu kita tidak sia-sia ya guys ya. Kita tahu, oh ternyata jenis alpukat ini cukup genjah, cukup bagus ya. Jangan sampai kita menanam jenis, kita tidak tahu jenis alpukat apa yang kita tanam, kemudian yang terjadi ya alpukat kita tidak kunjung berbuah. Seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang punya ilmu atau insight lainnya, teman-teman bisa berbagi dan tulis di kolom komentar kami. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Minimal jadi cuan, maksimal jadi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.